Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Mari jemaat Army of God, mari kita bersukacita dalam Tuhan bersama-sama, come on. Everybody sing, come on. See, oh, 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 yeah, yeah, oh, oh, oh. You turning all around where I was hurting. Now I'm rejoicing in your love I'm found, 'cause I have joy. Whoa. You took away my pain. You turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Whoa. Let the celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy and won't stop, and will never leave, so I will praise you with gladness, for you are good. Everybody sing, you took away my pain. You turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Whoa. Let the celebrations begin. Make a joyful noise unto Him. Come on everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy and I won't stop, and will never leave, so I will praise you with gladness, for you are good. Come on, sing, you have given me a joy and I won't stop, and will never leave, so I will praise you with gladness, for you are good. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. Come on everybody, clap your hands. You have given me a joy and I won't stop, and will never leave, so I will praise you with gladness, for you are good. You have given me a joy
What's up Army of God? Bagaimana kabar kalian di minggu ini? Harusnya semakin berapi-api dan semakin jatuh cinta dengan Tuhan setiap harinya ya. Dan bagi kalian yang baru pertama kali mengikuti online service ini, welcome home, welcome to the Army of God. Buat kalian yang belum tergabung di dalam sebuah komunitas bernama Connect Group, segera tergabung bersama kami. Tentunya Connect Group ini adalah jawaban bagi anak-anak muda agar dapat semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan pastinya mengalami transformasi kehidupan. So tunggu apa lagi? Segera tergabung di dalam Connect Group dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kamu sesuai kota di mana kamu tinggal. Dan mari kita memberikan persembahan yang terbaik. Persembahan dapat kamu transfer melalui nomor rekening yang tertera di layar kamu sesuai kota di mana kamu tinggal. Dan mari kita berdoa. Tuhan, kami kembalikan yang terbaik bagimu ya Bapa. Pakailah ini untuk memperlebar dan memperluas kerajaan-Mu. Untuk teman-teman yang siap memberikan persembahan dengan sukacita, sama-sama dengan saya katakan, amin. Selamat menikmati ibadah yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biarku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Yang menjadi ciptaan baru, bebas, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku. Mari kita bangkit berdiri. Hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu.
ciptaanmu, sucikanku, kuduskan hatiku, hatiku seperti hatimu, kudus dan menyenangkan kasih buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat setiap kasih anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hanya ini yang bisa kami berikan kepadamu Tuhan. Pujian dan penyembahan dari hati kami Tuhan untuk-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan.
untuk Engkau selalu ada di tengah-tengah hidup kami Tuhan, untuk selalu hadirat-Mu menjamah setiap hati kami Tuhan. Thank you Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Jamah hati kami lebih lagi Tuhan saat ini melalui firman-Mu yang sebentar akan disampaikan. Biar firman-Mu sungguh-sungguh boleh merema di dalam setiap hati kami dan menjadi sebuah dasar yang baru lagi Tuhan, sebuah tumpuan yang baru lagi untuk pengharapan hidup kami, untuk kami bisa menapak masa depan kami lebih baik lagi Tuhan, untuk kami bisa menggapai rancangan-rancangan yang luar biasa, rancangan-rancangan dari Engkau atas hidup kami Tuhan. Mengalilah Roh Kudus-Mu di tempat ini. Hadirat-Mu kami undang Tuhan di tempat ini. Urapi juga hamba-Mu Tuhan. Biar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah sungguh yang dari Engkau saja. Sehingga apa yang hari ini disampaikan benar-benar sungguh menghasilkan buah yang terbaik di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap dengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Thank you PAW. Silakan duduk. Ya, halo AOG semua. Shalom, apa kabar? Nah, kurang kenceng, katanya kan AOG ya. AOG it's Army of God. Ya, apa kabarnya? Ya, luar biasa ya. Hari ini tema saya, khotbah saya adalah Thanksgiving ya. Thanksgiving itu bisa berarti banyak hal bagi orang yang berbeda-beda tentunya ya. Tapi banyak kan juga kita mungkin berpikir ya, saya sendiri ketika dengar kata Thanksgiving gitu ya, yang kepikir apa, karena sering nonton film luar gitu ya. Kalau di musim-musim di bulan-bulan seperti ini juga gitu ya, kalau di beberapa negara di luar gitu ya, mereka ada perayaan namanya Thanksgiving ya. Di Amerika contohnya gitu ya. Thanksgiving ini adalah waktu liburan ya yang dirayakan di Amerika ya. Nah, mereka merayakan liburan ini dengan sangat gembira gitu ya, menyambut hari Thanksgiving itu dengan penuh sukacita. Karena apa? Biasanya itu keluarga ya berkumpul, keluarga besar gitu ya, mungkin yang dari jauh, mungkin beda kota gitu ya. Mereka berkumpul bersama-sama di rumah mereka gitu ya. Kalau di sini kita cia tuakai ya makan besar gitu ya. Nah, makan besarnya mereka ini ya Thanksgiving gitu ya. Dengan ciri khasnya kalau di Thanksgiving itu ada nama mereka nggak panggang ayam atau bak gitu ya, nggak bipang gitu ya, tapi mereka menyediakan ayam kalkun gitu ya yang dipanggang gitu ya, ayamnya besar, terus ada apple pie gitu ya, wangi juga, terus rempah-rempah dari aroma ayam kalkunnya gitu ya. Jadi lapar lagi ya, sama ya. Ya. Nah, terus juga warna-warna dari kalender kemarin juga saya lihat, saya suka kadang-kadang ada mendesain sesuatu gitu ya. Kalau sudah mulai masuk musim ini gitu ya, sudah mulai kelihatan, ini kan hitungannya kalau di luar sana masuk musim gugur juga gitu ya. Jadi enggak cuman perayaan Thanksgiving itu dengan makanan, tapi suasananya juga gitu ya. Jadi waktu saya lihat, saya cari-cari vektor gitu, gambar-gambar gitu ya, itu udah semuanya gambar serba daun-daun yang leaf yang warna-warna sudah mulai menguning gitu ya. Terus juga ada yang gambar ada ayam kalkunnya, saya bilang wah sudah mau Thanksgiving gitu ya. Udah langsung tahu dengan model seperti itu, tahu apa yang akan terjadi ya. Nah, ini yang biasa sebuah tradisi ya. Di beberapa negara di mana di situ jadi satu-satunya hari di mana mereka itu merasa bersyukur ya. Nah, ketika hari itu berlalu ya sudah, semua orang udah sibuk
lagi dengan kembali kepada jadwalnya masing-masing, kepada aktivitasnya masing-masing. Ya, hingga nanti tahun depan Thanksgiving lagi gitu ya, kumpul lagi, rame-rame lagi gitu ya. Kalau kita kalau kita di Pontianak banyak beberapa kali kita bisa acara makan besar gitu ya, setahun bisa berapa kali gitu ya. Kalau mungkin di mereka ya Thanksgiving juga mungkin mereka persiapan mendekati Christmas biasanya gitu. Ya, tapi mereka setelah itu hari Thanksgiving itu berlalu, ya sudah mereka kembali kepada aktivitas mereka masing-masing lagi dengan kesibukan mereka masing-masing. Hal-hal yang berkaitan dengan Thanksgiving itu udah nggak nyantai lagi, bahkan mungkin atribut-atributnya ya sudah nggak ada lagi gitu ya. Nah, tahukah Anda bahwa di kerajaan Allah ya kita ini sebagai anak-anak Allah, Thanksgiving itu nggak sekedar kayak cuman sebuah hari libur besar di mana acara kita bisa makan besar gitu ya. Tapi Thanksgiving itu adalah gaya hidup. Ya, Thanksgiving itu adalah gaya hidup anak-anak Allah. Ya, gaya hidup umat-umat kerajaan Allah. Ya, Thanksgiving ya mungkin kalau kita bisa terjemahkan dengan bahasa Indonesia itu adalah sebuah kata yang sering sekali kita dengar, ya, ucapan syukur. Ya, ucapan syukur ini adalah salah satu tanda utama dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ya, jadi ada beberapa banyak tanda orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, ya gitu kan, dibaptis, terima keselamatan, ya kan. Nah, salah satu tandanya yang satu lagi adalah bahwa dengan ucapan syukur, ya, dengan mengucap syukur dalam kehidupannya, ya, selalu mengucap syukur. Ini adalah salah satu tanda utama dalam kehidupan orang yang percaya akan Yesus Kristus. Ya, banyak dari kita mungkin seperti ini ya. Ketika awal-awal kita belajar berdoa, mungkin dari antara Anda juga masih ada yang melakukan hal ini gitu ya. Ketika kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, kita memulai percakapan kita dengan Tuhan pada saat teduh kita gitu ya. Kita itu lebih bukannya kelihatan berkomunikasi dengan Bapa kita, tapi kebanyakan kita ngapain? Kayak kita itu pergi ke kayak orang pergi belanja, ya, kayak orang pergi belanja. Saya tuh kalau ke pasar, saya belanja biasanya, atau saya pergi ya entah ke pasar, kadang ke Indogrosir gitu ya, atau ke supermarket besar gitu. Biasanya sebelum pergi belanja, saya akan tanya sama staf saya gitu, ada yang mau dititip nggak gitu ya. Cece mau pergi belanja nih gitu ya. Ada nanti dia akan kasih list gitu ya. Sama ketika saya mau belanja ke pasar juga saya biasa catat di handphone saya. Beli cabai, beli bawang putih, bawang bombay kayak gitu ya. Jadi ada banyak list ya. Nah, seperti itu loh kita keseringannya kita datang berdoa kepada Tuhan itu kita bawa list ya, bawa list yang panjang gitu ya. Menuliskan semua kebutuhan, semua apa yang kita perlukan, semua yang ada di pikiran kita hari itu, bahkan sampai mungkin tidak ada tempat lagi untuk list itu di daftar kebutuhan kita itu, kebutuhan untuk orang lain atau bahkan orang-orang terdekat kita. Ya, mungkin ketika kita memulai saat teduh kita doa awal doa kita buka doa di dalam doa gitu kan, kemudian kita nyembah, berbahasa roh ya, paling cuma berapa lama. Anda bisa bandingkan doa Anda, penyembahan Anda, terus bahasa roh Anda dengan list-list request Anda yang Anda ucapkan kepada Tuhan, gitu ya. Mana yang waktunya lebih panjang, gitu ya. Biasanya yang lebih panjang listnya kan daripada doa dan penyembahannya kita, ya. Kita langsung begitu doa singkat, padat, kan katanya kalau doa singkat jelas padat, ya, dari awal pembukaan padat gitu ya. Bahasa roh juga belum bisa lama-lama gitu. Tapi listnya itu bisa panjang gitu ya. Terus ya udah ngomongin segudang kebutuhannya kita, segudang permintaannya kita, and then ya sudah selesai. Kita lanjutkan aktivitas kita seperti biasa, ya. Tapi dengan cara apa? Dengan cara pakai
cara pandang kita sendiri lagi gitu loh. Ya. Banyak orang tuh nggak ngerti ketika datang kepada Tuhan itu harusnya seperti apa sih? Bagaimana menjalin kedekatan dengan Tuhan? Ya, kita harus sadar bahwa kita ini butuh komunikasi dengan Tuhan. Ya, perlu bersyukur atas banyak berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, jadi datang kepada Tuhan itu bukan dengan list-list kebutuhannya kita. Ya, tapi datanglah dengan ucapan syukur. Ya, bersyukur atas banyak berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, kita buka di Mazmur 100 ayat yang keempat. Mazmur 100 ayat yang keempat. Mazmur 100 ayat yang keempat dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ya, kalau dalam versi The Message itu dalam bahasa Inggris dikatakan enter with the password, thank you. Ya, make yourself at home, talking praise, thank him, worship him. Ya, enter with the password. Masuk dengan kata kunci gitu ya. Ada kunci sandinya. Gitu ya, passwordnya. Apa passwordnya itu? Thank you. Terima kasih. Ya. Terus kalau diterjemahkan tadi versi The Message-nya itu dalam bahasa Indonesia ada masuk dengan password gitu kan, dengan sandi, dengan kata kunci, dengan kata sandinya. Apa? Kata sandinya itu adalah terima kasih. Kemudian make yourself at home gitu ya. Anggap saja seperti kayak kita tuh di rumah, ya kan? Kayak di rumah sendiri. Kemudian kita ngomong memuji Tuhan, ya, berterima kasih kepada Tuhan, and then kita sembah Tuhan, ya. Seperti itu. Nah, banyak orang nggak ngerti, ya, apa yang harus dilakukan ketika datang kepada Tuhan. Ya, hari ini saya mau ajarkan kepada Anda, ya. Terima kasih itu adalah, ya boleh dibilang terima kasih di sini adalah ucapan syukur. Ya, mengucap syukur. Mengucap syukur adalah kata sandinya kita untuk kita bisa mengundang atau mengalami hadirat Tuhan lebih lagi. Ya, dan enggak cuman itu aja. Ya, Thanksgiving ini, kata ucapan syukur ini, ya, itu adalah sandinya, passwordnya untuk apa? Untuk kita bisa membuka pintu menuju keajaiban. Ya. Jadi kalau kita kan mau masuk, mungkin Anda yang punya handphone, smartphone ya, laptop, iPad atau apa, ya pastikan semua ada di lock ya. Untuk di lock, untuk bisa buka handphone Anda butuh passwordnya, ya kan. Ketika Anda masuk ke smartphone Anda masukkan kode sandi Anda, maka Anda bisa menjelajah di smartphone Anda, gitu ya. Kata sandi ini, kunci ini, gitu ya, password ini, itu sangat penting sekali, ya kan. Kalau Anda punya akun sosial media, kalau itu kunci password ini diketahui orang lain itu cukup berbahaya ya. Jadi ini password itu sangat sesuatu hal yang makanya dibilang nggak boleh diketahui sama orang lain, apalagi kalau itu berhubungan dengan akun bank gitu ya. Harus sering diganti gitu ya. Saya karena gara-gara sering gonta-ganti password sampai akhirnya suka lupa gitu ya. Nah, biasanya itulah yang juga Anda harus tahu bahwa ucapan syukur itu adalah passwordnya kita untuk bisa kita buka pintu untuk apa? Bukan pintunya Doraemon pergi kemana aja, enggak. Tapi pintu menuju keajaiban. Ya, pintu mujizat, miracle. Ya, Rasul Paulus juga ngajarin kita ya di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Rasul Paulus mengajari kita untuk bahwa ucapan syukur itu bukanlah bersyarat atau opsional. Ya, itu adalah suatu keharusan. Ya, di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa,
mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, kita sering dengar bersukacitalah. Ya, dalam segala keadaan juga tetap bersukacita. Ya, tetaplah berdoa. Dan yang satu ini adalah yang terpenting juga, mengucap syukurlah. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Rasul Paulus mengatakan di situ bersyukurlah dalam segala keadaan. Ya, karena inilah yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita di dalam Yesus Kristus. Gitu ya. Alkitab memberitahukan kita bahwa kapanpun ya kita ada, kapanpun ketika kita datang kepada Tuhan, apapun tujuan atau permintaan doa kita, kita harus selalu datang dengan hati yang bersyukur. Ya, ini loh. Ketika Anda datang ke hadapan Tuhan, apapun tujuan atau permintaan doa Anda harus selalu datang dengan hati yang bersyukur dulu. Ya. Karena dengan hati yang bersyukur, Anda akan memperoleh mujizat. Ya. Password sudah di tangan Anda, tinggal Anda buka pintunya. Ya, so apa yang bisa kita peroleh dengan ucapan syukur? Ya, dengan mengucap syukur apa yang kita bisa dapatkan? Yang pertama, ucapan syukur itu, thanksgiving itu membuka pintu mujizat pelipat gandaan. Ya, pelipat gandaan di sini bukan bicara soal berkat materi, tapi segala sesuatu dalam hidupnya kita. Gitu ya. Di dalam Alkitab kita banyak lihat bagaimana Yesus juga melakukan banyak mujizat. Ya kan, banyak tak terhitunglah mujizat yang sudah Tuhan lakukan. Yesus lakukan pada waktu Yesus masih ada di dunia. Ya, air jadi anggur, menyembuhkan orang dari kusta, ya menghentikan pendarahan, dan ya banyak lagi. Ya, kemanapun Yesus pergi, kalau kita lihat di Matius itu ya, manapun Yesus pergi banyak orang berdesak-desakan untuk mengikut dia nggak cuma sekedar ngikut aja, tapi juga untuk melihat mujizat terjadi, untuk mengalami mujizat itu terjadi dalam hidupnya juga, gitu ya. Ya kadang walaupun ya boleh dibilang sih memang pekerjaan Yesus itu sangat-sangat luar biasa, ya sangat-sangat luar biasa, dan ya hari ini tuh rasanya enggak mungkin buat kita gitu. Dimanapun Yesus berada, dia selalu melakukan mujizat. Ya kita enggak mungkin melakukan mujizat mengubah air menjadi anggur gitu ya. Untuk sesuatu hal yang kecil aja rasanya enggak mungkin gitu ya. Tapi kalau Anda sadari lagi bahwa sebenarnya keajaiban itu terjadi juga loh di dalam kehidupan kita. Mujizat itu terjadi loh di dalam kehidupan kita. Sometimes kitanya aja yang enggak sadar. Ya, sometimes kitanya aja yang nggak sadar. Keajaiban itu terjadi sepanjang waktu di sekitar kita, baik itu melalui kita atau melalui orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya, karena kitanya yang lebih terfokus kepada hal-hal yang lain, kesibukannya kita mungkin lebih fokus kepada masalahnya, akhirnya kita nggak bisa lihat itu. Ya, sebelum Yesus juga pergi gitu ya. Di Alkitab dikatakan tentang bagaimana juga Yesus berdoa di pagi hari, juga Yesus berdoa di malam hari gitu. Doa itu juga adalah sebuah jalur komunikasi antara Yesus dengan Bapa di surga pada saat itu. 2 kali mujizat yang sama terjadi dengan Yesus dan murid-muridnya, ini dicatat dalam kitab Matius. 2 kali itu ada 2 peristiwa. Ya, yang itu pertama Yesus memberi makan 5.000 orang dan kemudian 4.000 orang. Ya, dari cuman 5 roti dan 2 ikan, gitu ya. Kalau dipikir-pikir, ya itu yang kita selalu dengar ya, tambah-tambahannya Tuhan itu, pelipat gandaannya Tuhan itu enggak masuk akal gitu ya. 5 tambah 2 kok jadi 5.000? Gimana caranya gitu kan ya. 5 tambah 2 jadi 5.000, itu juga masih ada sisa-sisanya gitu kan. Ya.
Sama, pada saat waktu itu terjadi juga Yesus itu kan tanya kepada murid-muridnya, apa yang mereka miliki? Apa sih hari itu yang ada pada kita gitu kan ya. Tanggapan mereka cuma bilang apa? Yang kami miliki di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Ya, dibilang mereka cuma punya ini, nggak mungkin, udah mereka suruh pulang aja Tuhan gitu kan. Mereka suruh pulang aja, kita cuman ada 5 roti 2 ikan, buat kita sendiri aja nggak cukup gitu kan. Dari sini kita bisa melihat ya, sama seperti kita juga yang terjadi pada diri kita itu juga terjadi loh pada murid-murid Tuhan Yesus. Ya, kita seringkali membatasi potensi dari apa yang kita miliki, apa yang di tangan kita dengan hanya menggunakan kata-kata yang kayak gitu. Ya, cuman punya ya segini aja, cuman bisanya begini aja. Ya, atau ya masih syukur gitu ya kalau bilang ya aku mampunya cuma segini. Kadangkala kita nggak cuma segitu, bilangnya apa? Nggak bisa, nggak mungkin. Ya kan? Yang bilang nggak bisa, yang bilang nggak mungkin itu siapa? Kita ini loh sendiri gitu kan. Kita sendiri yang suka bilang nggak bisa, nggak mungkin. Susah lah. Apalagi, ya kan? Kita yang membatasi diri kita membatasi potensinya kita. Ya, dengan apa seperti menggunakan apa yang sama seperti para murid katakan, ya kita juga seperti itu. Saya cuma punya sedikit, gimana bisa berbagi kepada orang lain? Ya kan? Cuma punya 5 roti 2 ikan Tuhan, cuma ada ini. Itu pun bukan punya mereka, ya kan? Punya seorang anak kecil gitu kan. Cuman itu. Itu mungkin kalau dipikirkan ya itu kayak bekal ya. Bekalnya anak kecil itu ketika mungkin kayak orang tuanya, ya aku mau ikut Yesus, mau lihat Yesus gitu ya. Terus ya udah ini bawa bekal gitu ya, bekal lunchnya anak itu gitu mungkin ya. Orang atau keluarganya mereka saat itu. Nah itu sangat terbatas ya, kita juga sering berpikir hal seperti itu. Ya, aku cuma punya segini, aku cuma bisanya begini. Cuman ini aja yang aku bisa lakukan. Tapi Yesus menggunakan roti dan ikan itu menjadi satu hal yang luar biasa. Ya kan? Yesus bersyukur untuk yang sedikit itu. Dan akhirnya hal yang supranatural terjadi. Ya. 5 roti itu memang enggak bertambah banyak sekaligus. Ketika dipecahkan dia tidak ada habisnya gitu loh ya. Sama halnya dalam kehidupan kita, kadang kita pengen cepatnya juga instan gitu ya. Sesuatu tuh langsung pengennya instan, pengen langsung cepet ada hasilnya. Padahal butuh juga proses. Ya, ada suatu proses yang harus kita jalani supaya pelipat gandaan itu juga terjadi dalam hidup kita. Sama halnya seperti ketika roti itu dipecah-pecahkan. Ya, cerita ini menyatakan kebenaran bahwa apapun yang ada di tangan Anda hari ini atau apapun yang kamu miliki hari ini, itu Anda harus tahu bahwa Anda harus bisa menikmatinya. Ya. Pakailah dengan hati yang melimpah, dengan ucapan syukur, maka pasti Allah akan melipat gandakannya dan mencukupkan segala apa yang kamu butuhkan menurut firman Tuhan, katakan menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Ya, ketika kita belajar bersyukur atas apa yang sedikit yang kita miliki, kita mungkin ya nggak akan melihat kelimpahan itu terjadi secara langsung dalam hidup kita. Tetapi apa yang akan kita alami itu akan selalu lebih dari cukup. Ya, ketika kita belajar mengucap syukur, maka segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita itu kita merasa puas gitu loh. Ya, sehingga berkat itu akan mengalir dalam hidup kita. Pelipat gandaan itu akan terjadi, enggak cuma bicara soal finansial ya, tapi ketika kamu mengucap syukur atas kemampuanmu hari ini, ya tidak meng-underestimate dirimu sendiri, maka akan ada talenta-talenta baru, skill-skill yang baru lahir dalam kehidupanmu. Ya, bukan juga dengan cuma menuntut. Ketika kamu mengucap syukur atas kondisi keadaanmu hari ini, maka ada pintu pelipat gandaan yang akan terbuka. Yang kedua, dengan mengucap syukur, kita mengaktifkan kuasa iman kita. Ya, kita itu gampang kalau ngomong
Cece mah gampang ngomong ucapan syukur gampang. Cece beda dengan aku, kondisi aku beda Ce. Ya, mungkin kalau kita mengucap syukur ketika apa yang kita percaya kepada Tuhan, apa yang kita minta kepada Tuhan itu dikasih gitu ya. Atau terobosan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, atau ketika hal-hal yang kita inginin itu terwujud dengan mudah, gampang banget say thank you. Wah puji Tuhan gitu ya. Aku lulus cum laude gitu ya. Sesuai dengan apa yang aku mau gitu ya. Segala sesuatu ketemu dosen dan apa segalanya dipermudah gitu ya. Dengan situasi kondisi yang saat ini seperti ini. Kalau segala sesuatunya berjalan dengan mudah, pasti kita juga dengan mudah akan mengucap syukur. Ya kan? Tapi ketika segala sesuatunya dalam hidup kita itu berjalan tidak baik-baik, apakah kita bisa dengan mudah mengucap syukur? Ya, kalau kita bisa perhatikan di Yohanes 11 ayat yang ke-40 sampai ke-44, Yesus sendiri juga dalam setiap mujizat yang Yesus lakukan selalu diawali dengan ucapan syukur. Ya, di Yohanes 11 ayat 40 sampai ke-44. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Ya, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Ya. Cerita ini mengisahkan tentang Marta, Maria dan Lazarus. Orang yang juga dekat dengan Tuhan Yesus, ya orang yang mencintai Tuhan Yesus juga, ya Tuhan Yesus juga mengasihi mereka, ya tapi satu hari Lazarus harus meninggal, ya. Berita meninggalnya Lazarus sudah disampaikan kepada Tuhan Yesus hari itu. Tapi Tuhan Yesus tidak langsung cepat tergopoh-gopoh lari mendapati Lazarus. Bahkan dikatakan di sana Tuhan Yesus menunggu 4 hari kemudian dari harinya Lazarus meninggal, baru dia muncul. Ya Anda bayangkan Lazarus sudah dikubur. Kalau kita mau lihat mungkin hari itu boleh dibilang sedang tubuh Lazarus yang mati itu sudah mengalami proses pembusukan. Ya kan? Kalau zaman dulu apalagi kan mungkin tidak ada, mungkin dengan cara-cara tradisional tidak seperti yang sekarang gitu ya. Tapi sudah mengalami proses pembusukan dan secara manusia itu sudah hal yang mustahil untuk bisa bangkit kembali. Ya, sudah sangat jelas Lazarus itu jelasnya sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Mungkin kalau orang yang baru meninggal gitu ya, biasakan kalau kita suka lihat-lihat juga di TV gitu ya, orang baru diusahakan gitu ya, mungkin napasnya sudah hilang tapi diusahakan dipompa jantung atau apa segalanya, masih kemungkinan ada ya, masih ada kesempatan lah, tapi ini kayak ibaratnya sudah dikuburkan. Kalau dulu kan memang dikuburkannya tidak ada di dalam gua gitu kan ya, tapi ya pasti sudah jasadnya itu ketika dibuka saja pasti sudah bau lah gitu ya, sudah baunya udah seperti ya udah mulai membusuk, proses pembusukan sudah terjadi. Ya, kalau lain cerita mungkin kalau dia cuma sekedar mati suri, is okay, itu gampang gitu ya. Tapi ya inilah, ya hal ini tidak membatasi Tuhan Yesus bekerja, melakukan mujizat. Dia berdoa, dia mengucapkan syukur, hal yang paling sederhana. Ya, mungkin kalau itu terjadinya sama kita gitu ya. Kita dengar ada orang yang kita kasihi meninggal gitu ya. Kita akan cepat tergopoh-gopoh gitu ya. Buru-buru datang gitu ya. Menangisi ya kan. Tapi kita sudah tahu harapan sudah tidak ada gitu ya. Gak usah orang sudah meninggal. Kadang kita tahu melihat mungkin keluarga terdekat kita sudah waktunya berpulang aja kita berusaha
always hadir gitu ya. Kalau bisa hadir di hari-hari terakhir dia, di saat-saat terakhir dia gitu. Tapi ini enggak, ya berbeda dengan yang Yesus lakukan gitu ya. Tuhan mungkin juga hari itu Yesus juga mungkinlah sedih gitu. Pasti dia juga sedih, tapi dia tahu ya bahwa Tuhan Allah akan memperkarakan sebuah hal-hal yang supranatural. Ya, dia sudah mengatakannya dengan iman terlebih dahulu. Kalau Anda bisa lihat di ayat yang ke-41 ya, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Lah kan baru ngomong itu di doanya, tapi Yesus bilang, karena engkau telah mendengarkan aku. Jadi Tuhan bilang, Yesus bilang kepada Allah bahwa dia jangan bingung terus, kok Yesus ke Allah gitu ya. Pada saat itu Yesus mengucapkan doanya, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Jadi Yesus sudah punya iman dulu. Ya, sama hal ini apa yang mau diajarkan Yesus atas cerita ini kepada Anda semua. Dengan Anda mengucap syukur, Anda mengaktifkan kuasa iman Anda. Ya, iman Anda akan menjadi semakin lebih besar. Saya nggak tahu apa situasi apa yang hari ini Anda hadapi. Tapi saya tahu bahwa Tuhan akan buka pintu mujizat terjadi di dalam kehidupan Anda. Ya, waktu saya dulu juga belajar sedang berdoa, waktu anak saya sedang sering bermasalah dengan pencernaan dan sebagainya. Ya, hari itu pemimpin saya ngajarin saya untuk berdoa dengan satu hal yang berbeda. Ya, awal berdoa oke, kita kasih permohonan doa kita. Ya, jadi setelah itu berdoanya seperti apa? Jangan tiap hari mengajukan permohonan yang sama ketika itu belum terwujud. Melangkahlah dengan iman, berdoa mengklaim kemenangan. Ya, kita seringnya kita lakukan itu, kami klaim Tuhan ketika ada KKR, ada apa ya, bisa kalau lagi doa kami klaim Tuhan, 1000 anak akan datang gitu ya. Dan Tuhan kirimkan 1000 gitu. Tapi kadang sometimes lupa untuk hal-hal yang seperti ini, untuk hal-hal pribadi dalam kehidupan kita. Ketika kita doa pribadi secara sendiri, kita lebih banyak mengajukan permohonan-permohonan kita daripada menyatakan imannya kita. Ya, that's why butuh ucapan syukur supaya iman kita bisa lebih kuat. Amin. Ya, saya ngerti hari ini mungkin kondisi Anda tidak enak, tidak nyaman. So kenapa enggak ngambil? Semua juga hari ini Anda bersyukur, belajar bersyukur atas apa yang hari ini Anda sudah punya. Ya, mungkin kondisimu hari ini sedang tidak kesusahan, entah itu keuangan, entah itu keluarga, orang tuamu, atau yang harus pulang kampung ya karena tidak ada penghasilan, orang tua kuliah jadi terganggu. It's okay, tetap mengucap syukur. Ya, tetap mengucap syukur, nyatakan terima kasih Anda, nyatakan terima kasih Anda, ucapan terima kasih Anda kepada Tuhan Yesus. Belajar mengucap syukur atas segala keadaan, ya, dalam segala keadaan. Ya, Anda akan menemukan jawabannya dan iman Anda itu akan bangkit. Ya, di Roma 4 ayat 18 sampai 21 di situ menceritakan tentang bagaimana Abraham juga berharap, ya. Sebab padahal ya nggak ada dasar lagi dia untuk berharap gitu loh ya. Dia berharap bahwa Tuhan memang benar menyatakan bahwa Abraham itu akan jadi bapak segala bangsa. Ya kan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu seperti bintang di langit, pada saat itu Tuhan bilang ya. Tapi di sana dikatakan imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahkan bahwa rahim Sarah itu telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melakukan apa yang telah ia janjikan. Ya sama ketika Abraham harus juga udah ngarepin anaknya lama dapet,
terus harus diserahkan lagi sebagai korban bakaran gitu loh. Dia lakukan itu, tapi dia punya iman. Dia tetap mengucap syukur, nggak mengeluh kepada Tuhan. Tuhan ini mainin aku apa? Bilang ngasih aku sudah menunggu sampai usia sekian, kok diambil lagi anaknya gitu? Harus diserahkan lagi kepada Tuhan? Enggak. Saya yakin juga Abraham hari itu melakukan hal yang sama. Dia mengucap syukur atas apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Dan dia melangkah hingga akhirnya dia bisa berani melangkah dengan iman. Dia datang kepada mezbah persembahan dan Tuhan siapkan penggantinya. Demikian juga dengan hidup Anda hari ini. Harusnya Anda bisa lakukan seperti hal yang demikian. Ya. Kisah ini menyatakan kebenaran bahwa tanpa ucapan syukur kita nggak akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup kita. Ya, ucapan syukur adalah bukti dari orang percaya. Ucapan syukur adalah syarat mutlak untuk bisa melihat kemuliaan Allah, miracle, mujizat itu terjadi di dalam kehidupannya kita. Ya, yang ketiga, mengaktifkan kekuatan supranatural untuk menghadapi masa-masa sulit. Ya, sekali lagi tadi seperti saya juga bilang, mungkin mudah bagi kita untuk memuji Tuhan, untuk bersyukur ketika semuanya baik-baik dalam hidup kita. Ya, tetapi bersyukur kepada Tuhan pada saat-saat sulit, pada masa kita dicobai, gitu ya. Itu biasanya cerita lain lagi, Ya. Kalau kita lihat pada malam Yesus sebelum disalibkan, gitu ya, itu sudah jelas melihatkan gambaran Yesus sendiri sudah tahu apa yang akan terjadi, ya. Beberapa waktu kemudiannya apa yang akan terjadi, apa yang sudah ada di hadapannya Tuhan Yesus sudah tahu. Ya, bagaimana dia harus nanti disalibkan, bagaimana dia harus tubuhnya mengalami cambukan, ya. Tapi Tuhan Yesus tetap bersyukur, dia mengadakan jamuan malam itu, ya kan? Bahkan termasuk dengan orang yang akan menyerahkan dia, gitu loh. Ya. Justru dengan semua apa yang Tuhan tahu, apa yang dia akan hadapi, justru Yesus menghabiskan saat-saat terakhirnya itu untuk merayakannya bersama dengan orang-orang yang dia kasihi. Ya. Bahkan boleh dibilang kayak malah seolah kayak Yesus itu menyerahkan dirinya untuk disalib memang, gitu ya. Nah, teladan Yesus inilah yang harus kita juga ikuti. Ya. Ketika Anda mengalami kesulitan, ketika Anda mengalami kesusahan, seberapa sih kesusahan dan kesulitan Anda untuk Anda mengucap syukur dibanding ketika kesulitan yang seperti Yesus hadapi? Ya kan? Jangan cuma ketika Anda mungkin ketika kita mengadakan perjamuan kudus, kita diingatkan bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus. Kita bisa menangis-nangis di situ, kita bisa, tapi kita bukan melihat hal yang sebenarnya. Pembelajarannya adalah dari pengorbanan Yesus itu, Yesus ajarkan kita untuk kita juga selalu bersyukur atas setiap keadaan kita hari ini. Ya, ketika Yesus mengucap syukur, dia mengadakan jamuan, dia memperoleh kekuatan. Ya kan, demikian juga dalam hidup kita. Ya, seringkali kita menghadapi situasi di mana kita merasa semua kekuatan kita itu hilang dan udah nggak ada harapan lagi. Benar ya? Seringkali seperti itu. Ya, saya sendiri juga sering mengalami, sudah pernah juga mengalami hal seperti itu. Seperti saya nggak punya kekuatan lagi, saya nggak tahu harus apa lagi. Ya, tapi ketika saya belajar bersyukur atas apa yang Tuhan berikan, maka mujizat itu terjadi. Saya punya kekuatan, kemampuan yang bahkan orang lain berpikir itu hal yang mustahil. Gitu, kita mampu mengatasinya dengan baik. Ya, ketika saya dulu masih usaha masih jadi pengusaha gitu ya, kita pernah di satu sisi harus keluar dari pertokoan yang kita tempati gitu ya, tanpa kejelasan apa-apa, sedang negosiasi sehingga dalam tahapan negosiasi saya selalu datang kepada Tuhan, saya selalu bilang, Tuhan, saya mengucap syukur atas kejadian ini. Segala sesuatu saya percaya Tuhan izinkan terjadi
itu bukan karena kehendak Tuhan ingin menguji keyakinan saya, ingin menguji iman saya, enggak. Tapi saya tahu Tuhan izinkan proses ini terjadi dalam hidup saya untuk saya bisa mendapat sesuatu yang lebih besar. Ketika saya lakukan itu, saya setiap kali mengucap syukur. Ya, saya klaim dengan iman kemudian. Dan ternyata benar, mukjizat itu terjadi. Hal-hal yang gak masuk akal, ya kita dapat kemudahan, dapat tempat yang strategis dengan harga yang kita mau gitu ya. Terus fasilitas-fasilitas lain yang orang lain bisa gak dapatkan melalui orang yang kita gak kenal. Gitu loh. Bahkan Tuhan itu bisa kirimkan bukan orang hanya yang orang yang kita kenal. Tapi orang yang gak kita kenal sama sekali, ya cuman ketemu karena bertemu, tapi dia bisa kasih segudang kemurahan kepada saya. Padahal ada teman lain juga yang ikut masuk ke area itu tapi enggak dapat fasilitas yang sama. Ya, dia bukan anak Tuhan, beda dengan anak Tuhan jadi ya. Sampai banyak orang ketika proses sedang berlangsung gitu ya, proses pengajuan keberatan kita dan pengajuan kompensasi dan sebagainya, kita tetap dengan sukacita masih bisa ketawa-ketawa gitu ya. Yang lain udah sibuk gitu ya, cari pindah di mana lu, mau pindah di mana, gimana uangnya gimana gitu ya. Saya dan Ko Andi cuma senyum-senyum, ya tenanglah. Bahkan dia bilang, teman kita itu bilang, beda ya orang yang ikut Tuhan dengan yang gak ikut Tuhan. Kalau orang yang ikut Tuhan, itu pasti bisa dengan tenang menghadapi segala sesuatu. Kita bisa bertenang menghadapinya karena kita sudah mengucap syukur terlebih dahulu. Atas apa yang Tuhan akan siapkan nanti. Dan dengan iman itu akhirnya terjadi. Ya. Mungkin memang hari ini juga meskipun Anda gak menemukan gitu ya. Apa yang bisa aku syukuri hari ini, ya, just say thank you. Buat hari ini Tuhan masih izinkan kita bernafas. Just thank you. Hari ini aku masih bisa beribadah. Ya, sekecil apapun Anda bisa lakukan kok. Tidak berarti mengucap syukur itu kalau ada terjadi sesuatu hal-hal yang spektakuler di dalam hidup kita. Enggak. Ya. Saya dalam doa saya tiap hari pun saya selalu pertama pasti saya akan mengucap syukur. Buat apa? Saya selalu mengucap syukur buat kasih anugerah Tuhan dalam hidup saya. Itu. Ya. Saya mau ajarkan kepada Anda semua juga hal yang sama. Ya. Belajar mengucap syukur. Ya. Percaya apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidupmu. Percaya dengan imanmu. Ya, sehingga ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan untuk kamu menapak langkah ke depan. Ya, saya tahu hari-hari ini tidak mudah gitu ya, sangat sulit. Ya, yang sekolah mungkin harus dengan keterbatasan keuangan keluarga, membatasi kuota ya, harus berbagi-bagi kuota dengan adik gitu ya, atau dengan orang tua dan sebagainya. Ya, bahkan harus mengencangkan ikat pinggang demi kuota, kalau enggak bisa sekolah. It's okay, mengucap syukur dalam segala keadaan. Ya. Kalau kita mengeluh, ya mengeluh itu adalah kebalikan dari mengucap syukur. Itu yang tidak Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tuhan ingin kita mengucap syukur ketika kita merasa mungkin hari ini kita enggak enak, merasa kita sedang kesusahan. Ya, Tuhan ajarkan kita untuk terus mengucap syukur dalam segala hal. Bukan untuk segala keadaan, tapi dalam segala hal. Ya, dalam segala hal. Memang segala sesuatu dalam hidup kita itu bisa terjadi, bukan memang seluruhnya dari Tuhan, tapi itu juga atas izin Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ya. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, ya, atau ketika Tuhan Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan itu, Tuhan itu gak mengucap syukur atas situasi yang terjadi gitu ya. Jadi kita bukan mengucap syukur atas masalah yang terjadi, bukan. Tapi kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ya. Yesus mengucap syukur dalam situasinya. Ya. Di dalam keadaan itu. Ya. Kita juga harus mengucap syukur
untuk apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan mau kita perbuat di tempat kita ini. Ya. Sehingga akan Tuhan melepaskan urapan-urapan Tuhan itu mengatasi segala situasi dalam hidup kita. Dengan kita mengeluh, nggak akan menghasilkan sesuatu. Ya, nggak ada juga yang lain, tokoh-tokoh Alkitab lain. Ada Daniel ya, dia juga dikenal mengucap syukur kepada Tuhan 3 kali sehari bahkan ya. Kita juga bisa belajar dari kehidupan Daniel. Ya, bahwa ketika kita hidup dalam ucapan syukur, bahkan singa musuh itu tidak bisa memiliki hak atas hidup kita. Musuh-musuh kita itu nggak berhak atas hidup kita lagi. Ya, intimidasi itu nggak akan datang dalam hidup kita kalau kita mengucap syukur. Ya, tapi lain halnya kalau Anda mengeluh, lama-lama penyakit juga yang datang. Ya, ketika Anda mengeluh, Anda tidak puas, tapi nggak bisa apa-apa lagi. Cuman bisanya mengeluh. Ya, depresi akan datang. Ketika Anda mengucap syukur, sukacita yang akan datang. That's why makanya berkat itu akhirnya mengalir. Ya, segala sesuatu yang rasanya nggak mungkin, yang susah, itu jadi mudah gitu loh. Ya, prinsipnya adalah jika mengeluh itu membawa Anda masuk ke dalam sebuah situasi yang bahkan mungkin akhirnya malah nggak enak dan sebagainya, justru membuat kita semakin akan terpuruk dengan kita mengeluh. Tapi ucapan syukur itu adalah kuncinya yang membawa kita keluar dari masalah itu. Ya, jadi kepilihannya ada di tangan Anda. Anda mau mengucap syukur atas hari-hari Anda atau Anda cuma mau mengeluh. Ya. Kita harusnya bisa jadi manusia yang hidupnya itu benar-benar sungguh-sungguh mencari kebenaran firman Tuhan. Ya, hati yang selalu penuh bersyukur yang keluar dari mulut kita. Apapun yang terjadi. Ya, tapi bukan terus kemudian bersyukur and then tidak lakukan apa-apa juga gitu ya. Sudah belajar, keras tapi tidak achievement apa yang kita mau. It's okay, tetap mengucap syukur. Ranking 2, it's okay lah, nggak ranking 3 gitu ya. Ya kan, lihatnya kayak gitu. Bukan terus, kenapa ini kurang belajar dan sebagainya. Tetap pacu semangatmu. Gitu loh, gagal satu, masih banyak pintu yang lain belum dibuka. Jangan baru buka pintu satu sudah gagal, udah nggak mau buka pintu yang lain. Ya, saya sering sekali nonton acara Amazing Race. Ya, hari ini baru ada episode baru gitu ya. Episode yang kemarin tuh ada, mereka harus membuka gembok dengan kunci dan mereka tuh berjalan di atas laut gitu ya, yang sedada mereka begini, dan itu nggak mudah gitu ya. Kalau saya melihat kegigihan mereka, walaupun akhirnya mereka ada satu pasangan gitu yang tetap berjuang sampai akhir gitu ya. Dia enggak putus asa padahal sebelumnya sudah yuk kita nyerah aja. Jadi kalau mereka menyerah, mereka akan kena penalti. Ya, mereka nggak akan bisa masuk ke daerah finish, mereka harus nunggu dulu 3 jam biasanya. Nah, situ sudah mau menyerah, ada satu temannya mau menyerah, akhirnya tapi mereka tidak menyerah. Ketika mereka tidak menyerah, mereka masuk ke garis finish, ya ternyata mereka bisa tidak tereliminasi. Ya sometimes tereliminasi, ya itu kan karena permainan ya, tapi tereliminasi. Tapi itu mereka tidak menyerah. Ya, mungkin gampang lihatnya gampang gitu, kan mereka mengejar hadiah Hari ini kita juga mengejar loh kehidupan kita, ya mengejar kemuliaannya kita, apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita, ya kan? Kita harus terus mengucap syukur, ya. Di Yakobus 4 ayat kedua, kita tidak memperoleh apa-apa karena kita tidak berdoa. Ya, jika kita menginginkan Tuhan bergerak dalam hidup kita, sekarang inilah saatnya untuk kita kembali kepada hati yang berdoa dengan ucapan syukur, bukan dengan keluh kesah, ya. Coba kalau kamu punya teman tiap hari datang kepadamu dengan keluh kesah, lama-lama empet enggak kamu? Padahal kamu sudah kasih tahu A, B, C, D, E gitu ya. Lama-lama gergetan juga kan, ya untung Tuhan enggak gitu sih gitu. Ya. Cara kerjanya Tuhan berbeda, tapi Tuhan mau kita juga punya iman gitu loh. Ya enggak cuman berkeluh kesah aja.
Karena dengan berkeluh kesah itu mematikan setiap potensi yang ada di dalam hidup Anda. Ya, saya minta PAW naik ke atas. Mengucap syukur itu bisa mendatangkan damai sejahtera yang luar biasa gitu ya, yang di luar akal sehat manusia ke dalam hati kita. Gitu ya, segala sesuatu yang susah itu jadi mudah dengan kita mengucap syukur. Sesuatu yang kita nggak bisa lakukan bisa kita lakukan akhirnya. Ya, kita harus bersyukur kepada Allah bahkan sebelum jawaban doa kita itu muncul. Ya, jangan hanya bersyukur kalau jawaban doa itu terjadi. Ya, kalau jawaban doa Anda datang, ya mudah untuk seperti itu. Tapi kalau ya mengucap syukurlah ketika jawaban itu pun belum datang. Disitulah letak imanmu. Ya, iman yang sejati mengatakan adalah terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur atas berkat yang Engkau sediakan. Aku mengucap syukur atas segala sesuatu yang Engkau telah sediakan. Entah itu apa yang Anda mulai mau imani. Terima kasih Tuhan, aku ranking 1. Ya, terima kasih IP ku sekian. Terima kasih Tuhan, aku percaya Engkau yang menyediakan kuota. Gitu ya. Tapi enggak terus nyantai-nyantai enggak ya. Anda tahu apa yang saya maksudkan tentunya ya. Dengan hati yang bersyukur kita akan melihat bagian yang terbaik dari setiap situasi kita. Ya, kita bisa melihat masalah dan kelemahan itu sebagai peluang ya, atau sebagai alat untuk kita berjuang, untuk kita mengalami proses pemurnian lebih lagi gitu ya. Sebuah proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita supaya hidup kita itu jadi lebih baik. Nah, jadi jika Anda ingin melihat terobosan rohani dalam keluarga Anda, keuangan Anda, ya pekerjaan Anda, kesehatan Anda mungkin juga, ya atau hal-hal lah entah apa yang hari ini Anda sedang gumulkan. Sekaranglah saatnya Anda mulai mengucap syukur dalam doa-doa Anda. Buang keluh kesah Anda. Mengucap syukur itu adalah kekuatan atau kuasa yang luar biasa di alam roh kita. Kita sering dengarkan, kami klaim di alam roh, ya kan? Ini loh tindakannya, ya, mengklaim di alam roh Anda. Ya, sekaranglah waktunya Anda untuk punya iman yang kuat dengan mengucap syukur. Amin. Yuk saya undang semua bangkit berdiri. Sama-sama kita nyembah Tuhan. Kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus buat kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur.
terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu boleh mencelikkan mata kami Tuhan. Ajar kami lebih lagi Tuhan, untuk kami bisa membentuk hidup kami. Untuk kami bisa dari hari ke hari hidup kami ini. Walaupun kami sedang dilanda kesusahan, walaupun kami sedang dilanda masalah. Tapi hari ini kami mau belajar Tuhan, untuk kami selalu mengucap syukur. Karena kami tahu ada kuasa yang luar biasa dalam ucapan syukur kami Tuhan. Mulai hari ini kami tidak mau lagi untuk kami berkeluh kesah atas setiap masalah yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami justru mau belajar untuk kami mengucap syukur dalam segala keadaan dalam hidup kami Tuhan. Biar Engkau yang terus mengalir dalam hidup kami Tuhan. Buka mata dan hati kami lebih lagi Tuhan. Tuntun setiap langkah kami Tuhan. Untuk kami bisa masuk dalam rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami bisa melalui setiap proses-proses masalah yang Kau izinkan terjadi. Dengan hati yang penuh sukacita. Dengan hati yang bergembira. Karena kami tahu ketika hati kami bergembira, ketika kami bersukacita, maka mukjizat-Mu juga akan terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang kasih Tuhan, angkat tangan-Mu. Pulanglah dengan membawa berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Roh Kudus, dan penyertaan dari Tuhan Yesus sampai selama-lamanya di dalam hidupmu. Dia yang akan membawa engkau semakin hari semakin luar biasa. Kau akan dibawa semakin melesat tinggi dan kau akan menjadi pemenang-pemenang yang luar biasa. Terimalah dengan iman, yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. God bless you.